Halo anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita kembali ke pelajaran agama, yaitu tentang melestarikan lingkungan. Kita kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang kemarin. Nah, ini adalah Wisma Lestari, tempat kalian retret. Coba ingat, di sana banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, banyak sekali pohon-pohon yang hijau. Tujuannya apa? Suster-suster memelihara pohon-pohon yang hijau di sana untuk melestarikan alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di sana juga banyak sekali hewan, mulai dari hewan yang ada di tanah, burung-burung, ada juga kupu-kupu dan lain sebagainya. Suster-suster melestarikan alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini ada 2 video dari Kok Bisa tentang sampah, tentang pelajaran kita, yaitu melestarikan lingkungan. Dengan cara apa? Nanti kita lihat videonya. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara, lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut,
ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka, satu persatu. Intinya, pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya, ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua, lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini, biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang, kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu denger itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunain berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum yang bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanjaan di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak katun atau kanvas. Atau kalau lagi kepengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang, karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya, yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih, sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih.
Udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Ini adalah cara-cara kita untuk merawat lingkungan. Bisa kita lihat, ada cukup banyak. Ada 11 cara kita merawat lingkungan. Sebenarnya masih lebih banyak lagi cara kita untuk merawat lingkungan, untuk menjaga lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita itu ulah kita sendiri. Contohnya, kita menggunakan bahan bakar fosil, ya kendaraan kita itu loh, mobil, motor, truk, dan lain-lain, kendaraan bermotor. Itu menggunakan bahan bakar fosil, bahan bakar dari minyak bumi, yang menghasilkan apa? Asap, yang menghasilkan karbon dioksida yang tidak baik bagi manusia. Lalu, penggunaan plastik seperti ini, penggunaan plastik pada saat kita belanja, penggunaan plastik yang lain, itu juga membantu untuk kerusakan lingkungan. Penebangan pohon. Bisa kita lihat banyak sekali penebangan pohon di hutan. Untuk apa? Untuk dijual kembali kayunya. Itu juga salah satu penyebab udara makin panas. Salah satu penyebab kita semakin sulit untuk bernafas. Karena apa? Karena oksigen yang dihasilkan semakin sedikit. Pohon-pohon ditebangin. Dijual kayunya. Efek gas rumah kaca. Matahari itu menyinari kita, memberikan panas ke kita, seharusnya bisa dipantulkan kembali oleh bumi. Tapi, karena ada efek rumah kaca, jadi panas yang ada di bumi tidak bisa keluar, dipantulkan kembali, terperangkap di bumi seperti rumah kaca. Itu penyebab bumi semakin panas. Semua hal ini adalah karena kita manusia yang terlalu serakah, karena kita yang ingin uang. Tanah menjadi longsor karena pohon-pohonnya semakin sedikit, udara semakin panas karena efek gas rumah kaca, karena pohon-pohon ditebangi juga. Saya ingat dulu ketika saya kecil, udara di Jakarta masih bersih, masih enak, masih sejuk. Boleh tanya ke orang tua kalian. Udara di Jakarta masih sejuk, masih dingin udara di Jakarta. Dan saya bisa melihat bintang-bintang di angkasa dengan mudahnya. Banyak bintang-bintang di angkasa. Tapi sekarang semakin sulit. Kenapa? Karena sudah banyak gas karbon dioksida. Sudah banyak kerusakan lingkungan yang terjadi. Seringkali kita tidak sadar kita sedang merusak lingkungan. Dengan cara apa? Membuang sampah di sungai. Itu merusak lingkungan. Menebang pohon, itu merusak lingkungan. Penggunaan plastik berlebihan, merusak lingkungan. Itu contoh-contoh merusak lingkungan. Makanya, di sekolah, kalian diminta untuk membawa botol plastik. Untuk apa? Untuk membantu mencegah kerusakan lingkungan, atau setidaknya mengurangi kerusakan lingkungan. Kemarin kita sudah lihat, sekolah kita memiliki 3 jenis tong sampah. Yang pertama, tong sampah berwarna hijau. Yang kedua, tong sampah berwarna orange atau berwarna kuning.
Dan yang ketiga, tong sampah berwarna merah. Yang hijau ini adalah yang organik, untuk membuang daun-daunan hijau atau daun-daunan yang sudah layu, membuang kayu, ranting, stik es krim, untuk membuang sisa makanan, untuk membuang tulang-tulang ayam yang kita makan, ikan yang kita makan, itu adalah sampah organik. Sampah anorganik, contohnya kaca, kertas, kardus, plastik, kaleng bekas minuman, dan masih banyak lagi. Limbah B3. Limbah B3 itu adalah bahan-bahan berbahaya. B3 itu adalah bahan-bahan berbahaya. Contohnya apa aja? Contohnya adalah bohlam, alat-alat elektronik seperti handphone, baterai. Lalu ada lagi limbah-limbah dari rumah sakit, cairan infus dan lain-lain. Itu adalah limbah-limbah yang berbahaya, yang harus dibuang pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya saja, kita juga sudah ikut membantu untuk mencegah kerusakan lingkungan. Padahal, Tuhan sudah menciptakan dunia ini dengan baik. Sudah memberikan dunia ini dengan baik. Kita lihat video tentang kisah penciptaan. Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala." Dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi
bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Allah menciptakan bumi dan seisinya, tadi kita dengar, dengan baik. Tuhan menciptakan bumi dan seisinya dengan baik. Maka sudah seharusnya sebagai manusia kita merawat dan menjaga alam ciptaan. Supaya apa? Supaya Allah memberikan segala manfaat dan segala hal yang baik kepada kita. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menguasai bumi dan isinya. Kita boleh makan buah-buahan yang Tuhan berikan. Kita boleh mengkonsumsi segala hal yang diberikan oleh Tuhan, ikan, ayam, sapi, dan lain-lain. Tapi Tuhan memberikan satu hal, yaitu kita harus mengelola bumi dan isinya secara bijaksana. Bukan Tuhan memberikan kuasailah bumi. Kita artinya menguasai isi bumi, kita olah seenaknya kita habiskan seluruh sumber daya yang di bumi. Bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita kelola dengan bijaksana. Kita kelola dengan sewajarnya, tidak dikuras, tidak dihabiskan. Kalau kita kuras, kita habiskan, itu kita serakah. Kasus yang lagi terjadi, yang sedang terjadi adalah kasus korupsi timah. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena serakah. Kasus tambang-tambang liar. Kenapa bisa tambang-tambang liar itu ada? Karena manusia serakah, ingin menguras isi bumi dan dihabiskan untuk dirinya sendiri. Nah, saya harap kalian tidak seperti itu. Mengelola berarti menggunakan sumber daya yang ada di bumi dengan bijaksana, tidak berlebihan. Oh, ada minyak bumi banyak, kita langsung ambil semuanya. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi kita kelola minyak bumi ini dengan baik. Kita rawat bumi ini, kita jaga bumi ini. Supaya apa? Supaya nanti generasi selanjutnya bisa tetap hidup di bumi ini dengan nyaman. Tuhan meminta kita merawat alam ciptaan supaya semua yang ada di bumi terjaga. Supaya semua makhluk ciptaan yang di bumi terjaga, terawat. Itu tujuan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukannya kita mengelola bumi, kita
kuras sampai habis. Mentang-mentang di dalam kitab Kejadian kuasailah bumi dan isinya. Bukan seperti itu, tapi yang Tuhan maksudkan adalah kuasai bumi dan isinya dan lakukan dengan bijaksana. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita tidak boleh itu yang namanya, oh ada ikan, ada banyak ikan, kita ambil semuanya. Enggak. Oh ada minyak bumi, kita ambil semuanya. Enggak. Ada timah, kita ambil semuanya. Ada batu bara, kita ambil semuanya. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu cara mainnya. Yang Tuhan mau adalah, oh ada minyak bumi. Oke, kita kelola dengan baik. Untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Itu yang Tuhan mau. Jangan jadi orang serakah. Jangan jadi orang yang mau keuntungan sendiri tapi alamnya hancur. Alam ciptaannya hancur. Tuhan mau kita menjaga dan merawat bumi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, itu saja pelajaran dari saya. Nanti kita akan ketemu lagi ketika kalian masuk ke sekolah. Ada penugasan, nanti akan saya berikan di grup orang tua. Penugasannya berkelompok, akan saya berikan di orang tua atau pribadi, nanti saya infokan aja di grup orang tua. Dan nanti akan ada rangkuman, lingkari saja rangkuman menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan dari nomor 1 sampai nomor 5 atau nomor 6. Itu saja untuk bahan SAT nanti. Sampai jumpa semua. Dadah.